Saat ini saya ingin sharing tentang akuarium air laut saya. Jadi ini hasil uji coba, hasil trial and error, hasil belajar selama 4-5 bulan terakhir. Karena sebelumnya saya cuma main di akuarium air tawar. Dan selama 5-6 bulan itu saya banyak melakukan kesalahan, sehingga akuarium saya beberapa kali gagal, ikan mati, koralnya juga tidak berkembang dengan baik. Tetapi saat ini alhamdulillah sudah mulai bagus. Meskipun akuarium air laut saya ini terbilang sederhana. Kenapa saya sebut sederhana? Karena ya hanya ini peralatannya. Hanya ada akuarium ukuran 70 liter, tetapi saya isi cuma 60% airnya. Terus saya tidak pakai sum filter yang besar, yang ada 3 chamber seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang itu. Tidak pakai protein skimmer. Jadi saya tidak pakai berbagai peralatan yang mahal-mahal itu. Tapi alhamdulillah isinya, jadi koral-koralnya ini bisa tumbuh dengan baik. Ikan-ikannya ini juga kelihatan happy. Jadi ikannya ini cuma 4 guys. Jadi Nemo 2, terus Capungan Ambon, sama BK, ikan BK ini yang lagi, ikan BK nya lagi ngumpet gitu. Itu kelihatan bayangannya. Koralnya ada macam-macam ini. Ada lobo, ada polip, ada batu hiu, ada macam-macam. Ada anemon. Nah, saya ingin sharing kenapa akuarium saya ini unik. Karena ini tadi, saya tidak memakai sum filter. Dulu saya pernah pakai, tetapi saya tinggalkan karena sum filternya bermasalah. Jadi suatu saat mati, sum filternya saya taruh di bawah akuarium ini. Terus suatu saat listrik mati, air dari akuarium ketarik ke bawah, sehingga istilah orang Jawa meledak gitu. Jadi sum filternya itu penuh, dan airnya berceceran membanjiri lantai dan kena printer saya, sehingga printer saya rusak dan sebagainya. Sehingga akhirnya sum filter yang di bawah itu saya nggak pakai lagi. Terus saya juga nggak pakai protein skimmer. Saya juga tidak pernah memakai pH meter. Jadi saya nggak pernah ukur pH-nya. Terus kenapa akuarium ini tetap bisa jalan? Jadi kuncinya saya pakai ini. Jadi saya bikin kayak semacam kotak dari ini ya, algerik, yang saya isi bioball, peralatan filter ya, bioball, sama atasnya ini aseman. Saya kasih aseman. Terus juga saya pakai ini tumbuhan di pinggir laut itu, dakau. Saya pakai dakau. Ini diyakini bisa menjaga pH dari akuarium laut.
Jadi ini kuncinya dikasih lampu agar asemannya tetap bisa hidup dengan baik. Jadi saya tidak pernah melakukan pengukuran pH. Jadi saya hanya mengandalkan ini aseman serta bakau. Untuk filtrasi ya hanya mengandalkan peralatan sederhana ini, biobol sama ini. Terus saya pasang spons di bawah mesin air ini. Mesin air ini saya pasang dua, yang satu ini untuk mengalirkan air ke internal ini ya, internal sump ya, kalau dibilang sump filter. Terus yang satu lagi ya untuk mensirkulasikan air, karena saya tidak menggunakan wave maker di akuarium saya. Hal yang penting juga adalah memasang ini termometer, karena kita harus pantau suhunya untuk memastikan suhunya tidak melebihi 29 derajat Celcius. Salah satu cara untuk menjaga suhunya nggak terlalu panas, saya menghindari untuk memakai banyak peralatan elektronik di dalam akuarium. Jadi hanya dua mesin pompa air ini saja. Sebelumnya saya pernah pasang juga wave maker, tetapi setelah saya banding-bandingkan, mesin wave maker itu ternyata juga menyebabkan mudahnya suhu air akuarium meningkat. Jadi dengan hanya menggunakan dua alat elektronik ini, suhu air akuarium bisa relatif mudah dikontrol, dikendalikan. Tetapi memang di siang hari, karena akuarium saya ini berada di ruangan tidak ber-AC, di siang hari memang kadang suhunya bisa lebih dari 29 derajat. Jika terjadi kondisi seperti itu, saya tinggal memasukkan es batu untuk mendinginkan air akuarium. Agar mudah dikontrol, airnya saya batasi maksimal 60% dari kapasitas tangki yang 70 liter ini. Karena kalau terlalu banyak airnya, itu upaya untuk mengontrol suhunya juga lebih sulit. Jadi dengan perangkat sederhana ini, saya tidak lagi memerlukan protein skimmer, sump filter dan lain-lain, pH meter dan lain-lain. Dan alhamdulillah semuanya ini sehat walafiat. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ingin membuat akuarium air laut dengan tidak hanya fish only, tetapi ada koralnya, tetapi dengan budget yang murah meriah, itu mungkin cara ini bisa dipakai ya, bisa dipertimbangkan. Tapi salah satu faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan sebenarnya lighting ya. Lightingnya ini juga sangat penting. Ini punya saya ini sudah banyak yang mati, jadi harusnya diganti, tetapi belum sempat aja, duitnya belum ada. Tetapi lighting yang bagus, kualitas lighting yang bagus akan membantu ini memperbaiki kualitas kehidupan koral ini. Bagaimana untuk makanannya dan dosing-dosing untuk koral ini? Saya untuk makanan dan
Dan obat-obatan koral ini saya cuma memakai racikan yang ada yang banyak dijual di Tokopedia, itu yang 100 mili itu 60 ribuan itu. Jadi ada yang makanan koral tapi dalam bentuk cair, dan ada juga energi AB untuk koral itu. Jadi saya hanya pakai itu rutin setiap hari. Nah, jadi begitu guys, sedikit cerita tentang akuarium air laut saya yang minimalis, tetapi alhamdulillah hasilnya cukup lumayan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.